pertanyaan untuk kepada Bapak Satgas Asosiasi P3MI Satria Banyumas. Bagaimana menurut Bapak statement Bapak Hari Susanto terkait perkataan bahwa calo adalah bajingan? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Kami sebagai pengurus asosiasi kantor cabang P3MI Kabupaten Banyumas mensikapi bahwa perkataan Bapak Beni sebagai calo adalah bajingan itu bukan pada kami, karena kami sebagai kepala cabang dan petugas rekrut yang resmi dari P3MI adalah yang resmi, petugas resmi, dan ada surat tugas, ada SK cabang juga. Jadi yang dimaksud oleh Bapak Beni calo adalah bajingan mereka-mereka yang pemain-pemain ilegal. Tapi kami sebagai manusia biasa sangat menyayangkan ucapan Bapak Beni Ramdhani sebagai pejabat publik dengan ucapan bajingan di muka umum adalah kurang etis. Dan kami dari Asosiasi P3MI Satria Kabupaten Banyumas sangat mendukung dengan keputusan pemerintah, baik itu dari Ibu Menteri maupun BP2MI Bapak Beni Ramdhani, di mana untuk memberantas calo liar atau yang unprosedural yang membuat PMI menjadi sengsara karena begitu besar potongannya. Kami sangat mendukung untuk memberantas calo-calo atau sponsor yang dimaksud oleh Bapak Beni Ramdhani. Dengan ini kami tegas dari Asosiasi P3MI Satria Kabupaten Banyumas mendukung pemerintah untuk memberantas calo liar dan mendukung untuk adanya zero cost penempatan PMI ke luar negeri. Itu yang saya sampaikan, Pak. Kemen 151 sampai dengan hari ini belum dicabut. Menurut Bu Narti ini bagaimana? Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sunarti sebagai sekretaris dari Asosiasi Satria Banyumas. Terima kasih sebelumnya dengan adanya Kemen nomor 151 dikarenakan adanya bencana atau pandemik yang akhirnya sampai ke Indonesia dan mengharuskan kita semua membatasi mobilitas. Tetapi dengan adanya new normal ini, seyogyanya kami sangat berharap dan kami sangat menegaskan bahwasanya kami dari P3MI juga mengharapkan adanya recovery ekonomi yang sangat sudah terpuruk kami rasakan selama pandemi ini, untuk diberi kesempatan kembali beraktivitas, dan dengan harapannya adalah dengan dibukanya kembali proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan dicabutnya kembali Kemen 151 tahun 2020. Seyogyanya kami diberi akses, diberi kesempatan untuk kembali recovery ekonomi, karena P3MI selama ini adalah menjadi mata pencaharian, menjadi sumbu ekonomi buat bukan saja saya, tapi tentunya bersama seluruh P3MI yang lain dan berikut jajaran staf dan karyawannya. Terima kasih. Apa beda calo dan petugas lapangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menerangkan atau menjelaskan antara petugas lapangan atau PL dengan calo. Petugas lapangan adalah petugas yang ditunjuk dari PT Pusat yang resmi untuk bekerja di lapangan atau di daerah di luar daerah. Petugas lapangan adalah petugas yang diizinkan untuk rekrut di lapangan, yang resmi, ya kan, ditandatangani, dileges oleh dinas. Kalau calo adalah calo yang bekerja ilegal. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Dari rangkuman pernyataan tersebut di atas, bagaimana menurut Bapak Bangkit selaku Ketua
P3MI Asosiasi Satria Kabupaten Banyumas. Terima kasih bahwa perlu saya sampaikan pada hari ini ada rapat koordinasi Asosiasi P3MI Kabupaten Banyumas yang mana menjadi bagian dari seluruh perangkat pengurus maupun cabang P3MI dan petugas lapangan untuk menyatakan sikap tentang terkait Kepmen 151 tahun 2020 dan statement Kabadan yang pada intinya atau pada pokoknya menjadi sesuatu hal yang viral. Seperti tadi sudah dijelaskan pada pengurus kita, baik sekretaris, baik Satgas asosiasi dan juga bidang keorganisasian, bahwa intinya pekerja migran Indonesia yang sudah diproses dan per bulan Maret dirumahkan dikarenakan wabah pandemi COVID-19 ini nyata-nyata menjadi keresahan bersama, terutama kepada CPNI yang sudah melakukan proses, namun dengan adanya pandemi COVID ini tidak bisa melanjutkan proses dikarenakan ditutupnya Cisco ID atau belum dibukanya lagi terkait masalah penempatan ke negara tujuan. Perlu saya sampaikan juga sebenarnya di negara tujuan ataupun negara penempatan sudah membuka dengan syarat-syarat yang kita sudah pahami terkait masalah harus adanya swab, harus adanya karantina di negara penempatan. Cuma yang kita sesalkan di sini dengan adanya menuju new normal ini, pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Migran Indonesia ini sampai detik ini belum ada tindak lanjut untuk membuka, belum ada tanda-tanda untuk dibukanya kembali. Yang perlu diketahui juga bahwa terkait anak yang dipulangkan per bulan Maret ini sampai sekarang kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan, ini menjadi suatu permasalahan buat kita, buat PMI, dikarenakan tidak mungkin mereka akan menunggu tanpa adanya suatu kepastian proses lanjutan. Ya, ini jadi permasalahan. Kita berharap kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bersama-sama bisa memahami apa yang menjadi permasalahan kita bersama, terutama permasalahan PMI yang sampai saat ini belum bisa kita berangkatkan. Karena pada prinsipnya tidak mungkin mereka akan keluar negeri apabila kebutuhan di daerah atau di Indonesia itu tercukupi. Nah, ini kan menjadi tugas bersama kita yang harus bisa memikirkan, karena pada prinsipnya mereka menjadi tulang punggung sehingga PMI ini bekerja di negara penempatan. Ini yang harus kita garisbawahi. Kedua, terkait P3MI dengan adanya hal ini juga merasakan sekali, ya, baik karyawan dan perangkat-perangkat yang ada dengan adanya COVID-19 ini sudah di rumah terus, tidak ada aktivitas, sehingga biaya-biaya yang sudah dikeluarkan P3MI ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kita tidak mungkin akan berdampak kerugian-kerugian yang sangat besar apabila permasalahan ini tidak diatasi. Pemerintah dengan regulasinya untuk secepatnya mencabut Kepmen 151 tahun 2020 sehingga pihak P3MI bersama dengan CPNI bisa melanjutkan proses dan bisa nyaman untuk bisa mempertahankan perekonomian baik skala nasional maupun daerah, supaya ada keseimbangan. Kita tidak mungkin akan menghindar dari COVID-19, tapi kita wajib untuk bisa berdampingan dengan COVID-19
dan menjaga protokol kesehatan yang baik. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terkait masalah statement Kabadan, sudah jelas tadi disampaikan nama rekan kami Bapak Heru Susanto bahwa hal tersebut bukanlah ditujukan kepada kita, tapi ditujukan kepada calon-calon yang liar, calon yang ilegal. Sudah pastinya hal tersebut kita bisa memahami. Saya akan selalu mendukung, kita selalu akan mendukung, khususnya yang di Banyumas ini, mendukung pemberantasan calon-calon liar, perang terhadap calon-calon liar. Kita mendukung Banyumas tetap kondusif, Banyumas tetap mengutamakan perekrutan ataupun penempatan TKI secara prosedural. Terkait masalah calo dan petugas lapangan yang seperti tadi sudah disampaikan bidang organisasi, bahwa intinya harus bisa dibedakan. Calo-calo liar itu dia tidak mempunyai legalitas secara hukum, tidak mempunyai kontrak dengan P3MI. Calo-calo liar dia bekerja secara mandiri, dia bekerja dengan langsung direct dengan pihak agensi. Ini yang menjadikan nama baik P3MI menjadi buruk. Saya kira saya sangat memahami untuk calon-calon liar ini untuk bisa diberantas. Kita dengan kekuatan yang ada di Banyumas ini akan tetap mendukung dan tetap akan memprioritaskan pemberantasan calon-calon liar. Kemudian terkait statement ada kata-kata bajingan, itu menurut saya karena luapan emosi dari seorang Kabadan, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak sepantasnya diucapkan. Terkait untuk lainnya terkait petugas lapangan sudah pasti. Petugas lapangan itu diangkat, ya, diangkat dan diberikan surat tugas resmi dari P3MI. Dan apabila di wilayah Kabupaten Banyumas dengan Rekop UKM Kabupaten Banyumas, sepanjang ada permintaan dari P3MI terkait masalah surat tugas sponsor, itu akan selalu dilegalisir lah, akan dileges dari pihak dinas. Jadi menurut saya petugas lapangan adalah petugas lapangan yang dibekali dengan surat tugas resmi, ditandatangani sama kepala cabang atau direktur P3MI dan disahkan sama dinas tenaga kerja atau dileges sama dinas tenaga kerja. Ini merupakan suatu pemahaman kami. Jadi dimohon untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah di Banyumas ini tetap organisasi solid, ya, bersama-sama dengan P3MI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa kita akan selalu menjunjung tinggi, ya, apa yang sudah menjadi peraturan ataupun perundang-undangan. Saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kita akan selalu mendukung. Adapun perubahan-perubahan nantinya, ada isu-isu terkait masalah sponsor tidak dipekerjakan lagi atau petugas lapangan tidak dipekerjakan lagi, dan itu akan kita lihat nantinya di dalam peraturan pemerintah. Adapun kalau misalnya petugas lapangan sudah tidak ada lagi, itu merupakan suatu risiko dalam pembenahan PMI. Walaupun dipandang perlu sama pemerintah hal tersebut, kita pun akan legowo, kita pun akan bersama-sama menjadikan pekerja migran Indonesia yang mempunyai harkat dan martabat yang baik. Kepada rekan-rekan media, prinsipnya kita sepakat bahwa pekerja migran Indonesia itu adalah yang utama, pelindungan itu adalah yang utama, dan kita pun akan menjunjung tinggi norma-norma yang ada terkait masalah undang-undang dan peraturan. Saya sampaikan terima kasih kepada media
Ya, mudah-mudahan hal ini menjadikan hal yang baik buat kita semuanya, khususnya masyarakat di Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.